Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Samuel Leonardo Nainggolan dengan NIM 114230001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Pertama, penjelasan mengenai definisi software. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud atau tidak dapat disentuh, yang berisi data yang diformat dan akan tersimpan secara otomatis di dalam komputer. Software juga merupakan perangkat komputer yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan suatu pekerjaan. Artinya, tanpa ada software, maka program atau pekerjaan tidak akan terjalankan. Yang kedua, penjelasan mengenai jenis-jenis software. Yang pertama adalah domain. Domain adalah konteks teknologi informasi yang merujuk pada area atau bidang tertentu dalam teknologi atau bisnis. Contoh domain adalah keamanan komputer, kecerdasan buatan, dan perangkat keras komputer. Jenis software yang kedua adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik perangkat lunak kepada pengguna untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh lisensi adalah lisensi Microsoft Windows. Jenis software yang ketiga adalah market atau pasar. Market atau pasar adalah mengacu pada tempat atau platform di mana perangkat lunak atau teknologi lainnya dijual atau diperjualbelikan. Contohnya, layanan cloud computing atau solusi manajemen proyek. Contoh lainnya termasuk juga dengan Google Play Store. Generic process framework. Di sini kita disuruh menjelaskan 5 aktivitasnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang generic process framework. Generic process framework ini adalah suatu pendekatan atau struktur umum yang digunakan di mana dalam manajemen proses pengembangan perangkat lunak. Generic process framework ini menyediakan panduan umum tentang bagaimana mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan proses pengembangan perangkat lunak dalam proyek-proyek yang berbeda. Aktivitas generic process framework yang pertama adalah communication atau komunikasi. Adalah aktivitas yang melibatkan komunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan mereka terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Aktivitas yang kedua adalah planning atau perencanaan. Adalah aktivitas yang melibatkan perencanaan proyek perangkat lunak termasuk mengidentifikasi sumber daya, jadwal, dan tugas yang harus dilakukan. Aktivitas yang ketiga adalah modeling atau pemodelan. Kegiatan ini melibatkan pembuatan model konseptual dan desain perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Aktivitas yang keempat adalah konstruksi atau construction. Adalah kegiatan yang merupakan tahap di mana perangkat lunak sebenarnya diberi kode atau dibangun. Untuk kegiatan yang terakhir adalah deployment atau pengimplementasian. Adalah aktivitas yang melibatkan peluncuran dan pengiriman perangkat lunak kepada pengguna akhir atau usernya. Penjelasan mengenai software proses yaitu kumpulan kegiatan, tindakan, atau tugas yang dilakukan ketika suatu produk akan dibuat. Software proses termasuk tahap perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Software proses juga dapat membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang diproduksi itu memiliki kualitas yang baik dalam batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada berbagai metodologi dan model proses perangkat lunak seperti waterfall, incremental model, spiral, agile, dan incremental model, dan lain-lain. Kemudian model itu dapat digunakan tergantung pada proyek dan tujuannya. Kemudian penjelasan mengenai software proses model. Software proses model adalah kerangka kerja atau pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengatur,
mengolah dan menggambarkan bagaimana siklus kerja perangkat lunak dikelola dan dijalankan. Untuk software proses model ini tergantung pada sifat proyek, kebutuhan pelanggan, dan preferensi tim pengembangan. Model-model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan dapat disesuaikan sesuai dengan konteks proyek yang spesifik. Di sini diberikan penjelasan mengenai contoh preskriptif software proses model. Yang pertama adalah waterfall. Waterfall adalah suatu proses pengembangan secara sekuensial. Waterfall model ini juga bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun sebuah perangkat lunak dan dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan dan berlanjut melalui pemodelan perencanaan, konstruksi, dan penerapan yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan terhadap perangkat lunak yang telah selesai. Waterfall model memiliki kelebihan dalam memastikan kualitas awal dan dokumentasi yang baik, tetapi kurang fleksibel dalam menangani perubahan yang mungkin muncul selama pengembangan perangkat lunak. Jadi waterfall model ini paling cocok untuk proyek-proyek yang memiliki persyaratan yang stabil dan tidak banyak perubahan dalam pengembangannya. Kemudian incremental model. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya dilakukan secara bertahap. Incremental model ini berguna dalam mengatasi kompleksitas proyek, memungkinkan pengenalan cepat dan lebih responsif terhadap perubahan. Incremental model ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan besar yang mungkin muncul dalam model sekuensial. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu contoh yang saya ambil dari Agile model yaitu Scrum. Scrum adalah salah satu kerangka kerja Agile yang menekankan kolaborasi time, transparansi, dan pengembangan perangkat lunak yang responsif terhadap perubahan agar memberikan nilai yang cepat kepada pelanggan. Scrum ini juga digunakan secara luas dalam berbagai industri untuk pengembangan perangkat lunak dan proyek untuk memerlukan pendekatan adaptif dan kolaboratif. Kemudian penjelasan mengenai definisi umbrella activity. Umbrella activity adalah istilah yang digunakan dalam konteks manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak untuk merujuk kepada sekelompok aktivitas terkait yang berfungsi sebagai kerangka kerja atau pengelompokan untuk aktivitas yang lebih spesifik. Umbrella activity dapat digunakan sebagai panduan atau tingkat abstraksi yang membantu dalam mengorganisasi dan mengelola serangkaian aktivitas yang terkait. Umbrella activity ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung atau mencakup proses utama dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, misalnya dalam metodologi pengembangan perangkat lunak, tentunya umbrella activity ini dapat mencakup aktivitas manajemen risiko, pengujian, perencanaan, dan koordinasi antar tim. Penting untuk memahami bahwa istilah umbrella activity ini dapat bervariasi tergantung dengan konteks dan metodologi pengembangan yang digunakan. Umbrella activity ini dapat membantu mengidentifikasi pengelompokan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan atau sasaran serupa dan memudahkan pengelolaan dan mengordinasi proyek perangkat lunak secara efektif. Kemudian penjelasan mengenai jenis kebutuhan perangkat lunak dan contoh dari jenisnya. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kinerja yang diharapkan dari perangkat lunak. Contohnya, sistem harus mampu mengolah 1000 transaksi per detik. Kemudian saya menambahi contohnya yaitu seperti sistem e-commerce yang harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan barang ke keranjang belanja mereka. Kemudian untuk kebutuhan daya, contoh yang kedua adalah kebutuhan
daya. Kebutuhan daya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan oleh perangkat lunak seperti perangkat keras dan perangkat lunak pihak ketiga. Contoh dari kebutuhan daya ini adalah perangkat lunak harus dapat berjalan pada server dengan RAM minimal 4 GB. Sekian presentasi saya, Bu. Jika ada kesalahan dalam kata dan tutur saya mohon maaf, Bu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.